hari ini kita akan belajar tentang Hana, Bapak Ibu Saudara. Hana. Jadi kita percaya bahwa Hana adalah satu pribadi yang dipakai Tuhan di zamannya. Sorry to say, memang Hana nggak bisa khotbah. Hana bukan revivalist. Hana bukan jagoan mimbar. Hana tidak membaptis puluhan ribu orang. Hana tidak tampil di muka umum. Justru dia banyak berdoa in the closet room, di ruang doanya, di tempat dia sendiri berdoa. Hana mungkin nggak terkenal di zamannya. Hana mungkin nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Ya memang tentunya nggak ada ya saudara. Hana nggak pernah bikin KKR besar di zamannya. Nggak ada yang kenal. Tapi saya percaya Hana juga terhitung sebagai God's warrior, sebagai pahlawannya Tuhan. Karena doa-doanya, karena kehadiran hidupnya, karena anaknya Samuel akhirnya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mungkin tidak menjadi seorang penginjil yang terkenal, ya nggak harus semuanya punya Instagram, follower, Facebook puluhan ribu. No. Bukan semua orang dipanggil seperti itu. Tapi mungkin saudara dipanggil seperti Hana menjadi pendoa. Dan kita memberikan teladan yang baik buat keluarga kita dan anak-anak kita. Dan saya percaya di hadapan Tuhan kita rewardnya sama. Karena Tuhan itu tidak pilih kasih. Dia tetap memakai kita sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan gift kita, sesuai dengan daerah yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Dan semuanya itu berharga di hadapan Tuhan. Makanya ada lagu berkata, ojo dibanding-bandingke. Haleluya. Nah, saudara, waktu kita belajar, saudara boleh baca di rumah 1 Samuel pasal 1, ayat 1, pasal 1, pasal 2, cerita tentang Hana. Saya summarize saja. Hana adalah seperti kita, pribadi yang punya pergumulan. Dan pergumulan Hana tergolong sangat besar menurut saya ya saudara. At least ada 3 hal yang dialami oleh Hana. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Hana hidup di zaman poligami. Ya, suaminya Elkana memiliki istri 2 saudara. Ya, Hana, ya Elkana suaminya namanya dan madunya namanya Penina, poligami. Saudara, nggak enak tentunya. Saya nggak perlu perpanjang saudara. Pasti kalau poligami ada problem ya. Ada berkata, loh itu Pak di Alkitab itu boleh poligami. Bapak Ibu Saudara, waktu saudara belajar poligami, is always a big problem ya. Contoh ini, Abraham ya punya Sarah dan juga punya Hagar ya saudara. Pasti nggak bisa seimbang, pasti nggak bisa balance dan akhirnya create a big problem. Jadi jangan berkata, oh perjanjian lama poligami nggak apa, sekarang nggak apa. Enggak, saudara. Pasti problem. Saya percaya Tuhan tidak mau kita poligami. Tuhan bukan rencana Tuhan untuk poligami. Tapi itu kadang keputusan atau pilihan manusia. Tetapi begitu mereka memilih poligami, selalu ada big problem. Jadi jangan contoh, jangan percaya, jangan ngikuti. Jadi Hana dimadu, saudara. Nggak enak. Dan yang kedua, Alkitab berkata kandungannya tertutup, nggak punya anak. Zaman perjanjian lama kalau tertutup kandungannya itu artinya, wah dikutuk Tuhan. Ada dosa apa itu? Salahnya apa itu dia? Kelirunya apa tuh? Dosa besar tuh, makanya ditutup kandungannya. Saudara. Dan yang ketiga, Penina, istri keduanya, Elkana, sering menyakiti, sering berkata-kata negatif. Sering dia saudara menjelekkan Hana sehingga Hana sedih. Hana tidak, puji Tuhan, dia nggak sakit hati tapi dia sedih saudara. Jadi bisa bayangkan Hana hidup di dalam pressure yang tidak gampang, masalah yang tidak gampang. Udah dimadu, nggak punya keturunan, bahkan ya madu dari suaminya itu saudara sering menyakiti, sering menjelek-jelekan. Sehingga dia dalam pergumulan yang besar. Tetapi kita percaya ada kuasa di dalam doa. Seberapa besar pun masalah yang kita hadapi, asalkan kita berdoa, setia berdoa, menanti-nantikan Tuhan, tidak menyerah berdoa, terus berdoa,
berdoa sampai Tuhan jawab, endingnya pasti Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Jadi waktu kita berdoa, kita setia sama Tuhan, saya percaya everything can be changed. All things are possible. Jadi saya encourage, saya stop di sini, saya encourage saudara, waktu setiap pagi saudara join penyembahan fajar, saudara berdoa untuk Amerika, Indonesia, saudara doakan, Israel, saudara setia terus berdoa, setia terus berdoa. Saya banyak mendengar ibu-ibu yang setia berdoa, anak-anaknya diberkati, keluarganya dijamah, keluarganya mengalami pemulihan. Sebab doa orang benar, jika yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Waktu kita berdoa, itu kita mengundang surga hadir atas keluarga kita. Waktu kita berdoa, itu berarti kita mengundang surga hadir atas kehidupan kita. Dan kalau Tuhan hadir, perkara yang ajaib, yang dahsyat terjadi atas hidup kita. Kalau kita berdoa berarti kita memberikan invitation, memberikan petition, memberikan karpet merah, undangan, jalan saudara, untuk Tuhan interrupt hidup kita. Dan jika Tuhan turun tangan, maka ada perkara yang dahsyat terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu, sering kita dengar, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Karena apa? Waktu orang banyak berdoa, itu berarti banyak memberikan kesempatan buat Tuhan untuk hadir, melawat hidup kita, menjamah hidup kita. Dan kita percaya kalau Tuhan hadir atas keluarga, rumah, dan kehidupan kita, perkara yang dahsyat terjadi. Yang setuju angkat jempolnya. Haleluya. Ya, saya belajar dari Pak Tim, angkat jempolnya, angkat tangannya, tepuk tangan ya, supaya kita semua aktif. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita akan bahas hari ini? Apa yang kita akan discuss? Tentunya nanti ada tanya jawab. 3 pertanyaan yang penting dari kisah Hana ini. Ini selalu kita bertanya, loh Pak, kalau Tuhan sayang Hana, kalau Tuhan sayang kita, kalau Tuhan sayang umatnya, kenapa Hana menderita? Kenapa kok kandungannya tertutup? Dan yang kedua, topik yang kita akan bahas, discuss adalah responnya Hana apa saat dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, waktu ada penderitaan, masalah pergumulan, ada orang yang memiliki respon yang berbeda-beda. Dan sekali lagi respon itu akan menentukan berkat Tuhan yang akan tercurah atas hidup kita. Pastikan malam hari ini kita mengambil respon yang benar. Waktu ada tantangan, pergumulan dalam hidup kita, respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Why bad things happen in good people? Ini orang Amerika selalu berkata, why bad things happen to good people? Why bad things happen in pastor? Why bad things happen in intercessory prayers? Orang itu suka doa, itu hamba Tuhan, itu pelayanan, ngasih perpuluhan, setia. But why bad things happen in their life? Kenapa yang buruk terjadi atas hidupnya? Saudara, bagian kita bukan untuk menghakimi. Yohanes 9 ayat 3 dikatakan supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dirinya. Itu jawaban yang Yesus berikan waktu dia ketemu dengan orang yang buta. Jadi nggak usah narik ulur, cari siapa kambing hitamnya, siapa yang salah. Jangan-jangan ini masalah besar karena melakukan ini dan itu dan sebagainya. Terkadang Tuhan izinkan itu semua. Tentunya kita juga pasti harus koreksi diri. Tetapi terkadang ini saudara-saudara, masalah pergumulan diizinkan Tuhan karena Tuhan punya rencana yang dahsyat atas umatnya. Masalah pergumulan justru akan dipakai Tuhan untuk kita bisa melihat rencananya digenapi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, kenapa Hana harus mandul? Kenapa Hana mungkin tertutup kandungannya? Ini jawabannya. Supaya dengan masalah pergumulan itu kita bisa melihat kuasa Tuhan, rencana Tuhan
kehendak Tuhan akan digenapi melalui kehidupan Hana. Sehingga jika sekarang kita membaca kisah Hana, kita punya masalah, kita punya pergumulan, Bapak Ibu Saudara tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu mengasihi diri sendiri, tetapi mari kita percaya bangkit bahwa melalui masalah yang kuhadapi ini, melalui pergumulan yang kuhadapi ini, biar rencana Tuhan, biar kehendak Tuhan, biar mujizatnya Tuhan, biar karyanya Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yuk berhenti menyalahkan diri sendiri, saudara. Yuk berhenti menyalahkan keadaan. Yuk berhenti menyalahkan pandemik. Waduh, gara-gara pandemik, Pak. Waduh, gara-gara masalah, pergumulan, krisis. Saya sharing sedikit ya, nggak apa-apa ya. Supaya Bapak Ibu Saudara mungkin nggak terjebak ya. Bapak Ibu Saudara, ekonomi di Amerika sedang ngeri-ngeri sedap. Ini ada satu bank yang besar lagi hampir tutup, jadi goncang. Tapi puji Tuhan, kita masih survive ya. Nah, yang menarik di zaman-zaman yang sulit, pekerjaan sulit, orang-orang Indonesia itu banyak yang datang ke Philadelphia, Bapak Ibu Saudara. Ini laporan Pastor Tim, setiap minggu ada orang yang datang. Bahkan SMS dari Jakarta, Pak, gimana kerjaan di Philadelphia? Bapak Ibu Saudara, maaf, jangan percaya agen-agen yang di Jakarta. Mereka ngomong, wah Amerika ini begini, nanti kami kerja ini. Saudara, beberapa di antara mereka ada yang bayar agen 80 juta. Ada yang bayar agen 70 juta, ada yang jual rumah, jual mobil untuk bisa sampai di Philadelphia. Dan begitu sampai Philadelphia, Bapak Ibu Saudara, nggak ada kerjaan karena memang pabrik-pabrik lagi sepi. Ada yang sudah di sini 2 bulan nggak dapat kerjaan. Akhirnya bulan ketiga balik lagi ke Amerika. Minggu lalu waktu kami ibadah di ibadah 2, ada ibu yang saya jemput. Pak, saya ini sudah habis-habisan di Indonesia, saya jual semua. Saya sampai sini, udah 2 bulan nggak kerja. Ini di Philadelphia tuh ada 21 nomor agen kerjaan. Saya sudah telepon semua, Pak. Nggak ada kerjaan. Saya bilang, Bu, jangan takut. Agen yang ke-22 ibu telepon pasti dikasih. Puji Tuhan, minggunya dia sharing. Agen yang ke-22 tembus, sudah dia bisa kerja. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya bilang, ibu hebat banget. Saya aja punya cuma list 23, ibu punya 21. Saudara, di gereja kami siapin sembako, saudara. Ada 70 sampai kadang 100. Itu maaf ya, orang-orang Muslim yang sudah kesasar ke sini, orang semua datang, saudara, karena tetap ya orang Indonesia, yang penting kita ketemu beras, Indomie, telur, sama daging, wis aman, wis, saudara. Ya, jadi selama mereka sebelum dapat pekerjaan, saudara, kita kasih itu, mereka datang di sana. Nah, banyak orang berkata, ngapain Pak aku di sini? Aku kejebak ini, Pak. Nah, di sini tidak ada kerjaan, ekonomi lagi sulit, tabungan sulit. Saya seminggu kerja 2-3 hari. Nah, saudara, maaf, ini breaking news. Kalau tadi breaking news dari Magelang, breaking news dari Semarang, ini breaking news langsung dari Amerika. Doakan, saudara, doakan. Ada teman, sahabat, Pak Tim juga tahu, yang biasa memperkerjakan 6.000 orang, ini dipotong cuma mempekerjakan sekitar 600 sampai 700. Bapak Ibu Saudara, karena ekonomi lagi goncang dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tetapi saya sangat percaya kalaupun mereka sampai di Philadelphia, itu bukan kebetulan. Tuhan pasti punya rencana yang dahsyat supaya kita belajar sesuatu. Saya percaya Tuhan mau mengajari mereka untuk belajar mengandalkan Tuhan. Tidak gampang percaya kata-kata manusia. Tidak gampang mengandalkan Amerika. Ojo ngandalin Amerika. Saya bilang, ojo ngandalin Opa Biden atau Opa Trump. Jangan. Saudara, percayalah dimanapun kita berada. Asalkan kita mengasihi Yesus. Berjalan bersama Yesus.
di Serpong, di Magelang, di Semarang, dimanapun kita berada, asalkan Yesus yang menjadi senter dalam hidup kita, saudara tidak akan pernah kekurangan. Penyertaannya sempurna. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tapi kalau sudah sampai Philadelphia, sampai Amerika, saya percaya Tuhan juga bisa pakai kita semua di tempat Tuhan tempatkan kita. Yang setuju katakan amin. Artinya ngandalin Tuhan, bukan ngandalin manusia, bukan ngandalin presiden, bukan ngandalin keadaan sirkumstan yang ada, yang kata orang bagus, tapi ngandalin Tuhan yang memiliki hidup kita. Nah, saudara-saudara, why bad things happen in good people? Because God want His plan, His purpose fulfill in their lives, supaya kehendak dan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Lanjut ya saudara-saudara. Nah, apa yang tidak dilakukan oleh Hana? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kadang kita belajar apa yang harus kita lakukan, tapi kita juga harus belajar apa yang tidak kita harus lakukan. Karena apa yang tidak kita lakukan itu sama pentingnya dengan apa yang harus kita lakukan. Yuk kita belajar dari Hana. Apa yang tidak dilakukan oleh Hana? Puji Tuhan, Hana tidak mengasihi diri sendiri. Ya, Hana tidak stres sendiri. Bapak Ibu Saudara, wow, let me share ini. Self pity ini bahaya banget nih. Di Amerika ini sedang latah nih, Bapak Ibu Saudara, Pak Tim, Bu Indri terus doain kita, kami. Ini di Amerika nih sekarang pandemiknya, latahnya ini mengasihi diri sendiri, merasa iba terhadap diri sendiri, tetapi sebelum bunuh diri dia bunuh orang, saudara. Ini tiap minggu kayak gitu. Orang stres, orang bingung, orang-orang nggak punya rasa percaya diri kayak kemarin di Atlanta, Bapak Ibu Saudara. Dia stres, dia bingung, dia nggak ngerti apa-apa, dia minta obat sama dokter, dokternya nggak kasih obat dengan alasan kalau kamu tak kasih obat kamu nanti akan kecanduan. Saudara keluar dari ruangan dokter, dia cabut pistolnya, senjatanya, dia tembak ibu-ibu yang sedang antri di depan hospital itu, Bapak Ibu, sehingga dikejar. Dan puji Tuhan setelah 4 jam itu ratusan polisi akhirnya menangkap dia. Demikian juga 3-4 hari yang lalu juga orang stres, orang mabuk, ya, temannya, tetangganya, anaknya main basket, saudara. Jangan rame-rame. Dia bilang, ya namanya anak kecil main basket, ya ijar. Oh, marah saudara. Itu langsung bawa senjata, tetangganya ditembak semua, 5 orang meninggal, dikejar 4 hari ketangkapnya. Banyak orang yang stres. Yang bulan lalu juga mau di layoff dari bank yang di Kentucky, dia stres, dia bawa senjata. Di rapat meetingnya bank itu semua pemimpin banknya ditembakin, saudara, karena dia tidak mau di layoff, dia tidak mau stres dan bingung sendiri. Mengasihi diri sendiri. Dan karena mengasihi diri sendiri, akhirnya dia melibatkan orang, tidak mau mati sendiri, nggak mau stres sendiri. Ini bahaya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saya percaya di tempat ini kita mau belajar, kita percaya Tuhan punya rencana, nggak usah self pity, nggak usah mengasihi diri sendiri. Aduh, aku kok gini ya, aduh, aku kok gitu ya. Ayo bangkit, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Katakan amin. Kasih tunjuk kamera, bilang, ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit, ya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat hidup kita. Nggak usah mengasihi diri. Masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Lanjut ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Hana nggak lakukan? Dia nggak nyalahkan orang lain. Dia nggak nyalahkan orang tua. Dia nggak nyalahkan orang lain. Kenapa aku kok kayak gini ya? Jangan-jangan orang tuaku, jangan-jangan. Ini yang menarik, dia juga nggak nyalahkan Tuhan. Tuhan kok nggak adil om Tuhan? Masa istri kedua suamiku punya anak, aku nggak punya anak. Kadang kita lihat rumput tetangga lebih hijau, ada orang diberkati. Loh Tuhan, dia nggak perpuluhan Tuhan, dia nggak ke gereja, nggak pelayanan. Lah aku EPT terus loh Tuhan tiap pagi. Lah kenapa usahaku kok nggak diberkati usaha mereka? Bapak Ibu Saudara, nggak usah nyalahkan orang, nggak usah nyalahkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Dan yang menarik juga, Hana nggak menyerah sama situasi dan keadaan. Banyak orang yang menyerah. Ciri orang yang menyerah adalah
Udahlah, nggak usah doa lagi. Udahlah, nggak usah gereja-gerejaan lagi, Pak. Udahlah, aku udah berdoa 2 tahun, udah berdoa 3 tahun, udah berdoa 5 tahun, nggak terjadi. Saudara-saudara, berdoa sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan menghargai iman kita. Yang setuju katakan amin. Hana nggak menyerah dengan masalah. Hana nggak menyerah dengan keadaan. Waktu saya dengar jemaat telepon 21 orang, diteleponin selama 2 bulan. Dan yang ke-22 dia telepon tembus. Itu mengencourage saya untuk kita tidak menyerah dalam segala keadaan. Saya bilang sama Ciknya, Cik, minta list teleponnya. Siapa tahu aku perlu tak sharing kepada teman-teman yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat. Waktu kita terus berdoa, saya percaya Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maaf, mungkin bahasa saya sangat simpel. Mungkin pelajaran hari ini sangat simple, straight to the point, apa adanya. Tetapi berapa banyak kita kadang salah mengambil sikap waktu kita ada di dalam titik terendah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti diizinkan Tuhan masuk di dalam titik terendah di dalam hidup kita. Tapi justru di dalam titik terendah dalam hidup kita, Tuhan kadang berkarya, melakukan perkara yang ajaib yang gak pernah kita bayangkan dan pikirkan. Hana dalam keadaan titik terendah di dalam hidupnya. Udah dimadu, gak punya anak, dijelek-jelekin. Orang berkata ia udah jatuh, tertimpa tangga. Tetapi justru di titik terendah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Justru di situ Tuhan do something. Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Justru waktu Yusuf dimasukkan di penjara, di titik terendah dan lebih rendah dari permukaan bumi, dia bisa dibawa ke Mesir. Di Mesirlah dia mengalami yang namanya promosinya Tuhan. Justru dia di titik terendah di mana dia dihianati, dimasukkan ke penjara. Disitulah dia ketemu juru minum dan yang akhirnya membawa dia dari penjara ke istana. Hari ini saya sharing buat saudara, saya encourage, kalau Anda sedang dalam titik terendah dalam hidupmu, don't give up. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Kuasanya Tuhan gak terukur. Kuasanya Tuhan gak terbatas. Kita akan mengalami perkara yang dahsyat. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya sama Lia, saudara, lagi belajar lagu ini. Anak-anak Semarang ngarang lagu bagus banget. Ya, baru 2-3 hari ini kami belajar. Waktu kami nyanyi nyembah di hadirat Tuhan, kami dilawat Tuhan. Saya boleh nyanyi ya 1-2 menit ya, kita belajar. Ini teman-teman anak-anak youth dari Semarang nyanyi keren, saudara. Saya diberkati. Di sini ada katakan, di titik terendahku kau hadir dalam hidupku. Wow. Jadi di titik terendah kita kadang Tuhan pakai hidup kita. Di titik terendah justru Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Saya coba share screen-nya. Bapak Ibu Saudara bisa kelihatan? Ya, saya nggak terlalu pinter untuk share
Karena lagu ini ditulis waktu seorang pengarang lagu ini dalam titik terendah. Tapi justru di titik terendah dalam hidup kita, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang gak terbatas. Cara Tuhan yang gak terduga. Hari-hari ini saudara, seperti Hana, jangan menyerah. Sebab kuasanya Tuhan gak terbatas. Yuk belajar sama-sama, tak terbatas. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidupku. Tuhan, kalau kami dalam titik terendah, kami nggak mau menyerah sebab kami tahu jalan-Mu dahsyat, langkah hidup kami Tuhan akan tolong. Sebab bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Engkau nggak terbatas, Engkau nggak terduga. Dan kasih-Mu, anugerah-Mu tetap kami pegang dan kami percaya. Dalam nama Yesus, yang percaya tepuk tangan buat Tuhan yang nggak terbatas. Amin. Haleluya. Nanti nyanyi lagi ya. Wow, tak terbatas saudara-saudara. Jadi waktu kita di titik terendah seperti Hana, apa respon kita? Itu yang menentukan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dalam titik terendah saat yang sulit, respon kita salah. Nyalain Tuhan, nyalain orang tua, nyalain orang lain, self pity. Enggak, saudara. Atau merasa bahwa diri merasa nggak layak. Ini yang terakhir dikatakan, saya belajar, wow, ini karena mungkin saya kena kutuk ini. Enggak, jangan, saudara. Tuhan nggak pernah mengutuk kita. Ya mungkin dalam case-case tertentu, saudara, seperti pohon ara yang nggak berbuah dikutuk. Tapi saya percaya His love is unconditional, kasihnya. Jadi dalam keadaan yang sulit, mari kita percaya, jangan menyerah, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan yang lain. Kita percaya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Yuk kita belajar apa yang dilakukan oleh Hana. Apa yang dilakukan oleh, by the way, Hana dalam bahasa aslinya itu artinya grace and mercy, anugerah Tuhan. Ya, grace itu juga diterjemahkan anugerah, mercy itu apa ya? Kemurahan Tuhan ya, anugerah dan kemurahan Tuhan. Hana probably never dream when she prayed for a son that someday her son will be a prophet of God and judge and leader of the nation. Ya, dia nggak pernah berpikir bahwa suatu saat Tuhan pakai anaknya menjadi judge, menjadi hakim, yaitu Samuel, saudara. Dia nggak pernah berpikir anaknya jadi
presidennya Israel waktu itu. Tentunya presiden adalah kata-kata yang kita pakai sekarang ya saudara. Di Indonesia, di Amerika, orang sedang berlomba, berkompetisi luar biasa untuk yang bisa duduk di istana RI1 sama yang duduk di White House, saudara-saudara. Nah, bayangkan seorang ibu nggak pernah tahu suatu saat anaknya menjadi pemimpin Israel dan dikenal sepanjang masa. Hana, seorang yang suka berdoa. Wow, saudara, saya percaya di titik terendah kita, Tuhan bisa melakukan mujizat. Dan mujizat itu akan dikenal dan menjadi kesaksian sepanjang masa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Once again. Saudara, Hana bukan revivalist. Dia nggak seperti Petrus yang khotbah 5.000 orang bertobat, 3.000 orang bertobat. Dia bukan seperti Daud yang angkat ketapelnya Goliat tumbang. But he is God's warrior karena dia adalah a prayer warrior. Dia adalah seorang pejuang doa. Dengar ibu-ibu, Hana adalah pahlawan doa. Dan karena dia menjadi pahlawan doa, her life is so powerful, hidupnya powerful banget karena dia menjadi pahlawan doa. Wow, haleluya. Hidupnya dipakai, saudara-saudara, membangkitkan satu generasi Jeremiah, Samuel, anak muda yang love the Lord, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena apa? Hana berdoa. Di ibu-ibu, termasuk bapak-bapak di sini, waktu kita berdoa untuk anak-anak kita percaya mereka akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara berkata, "Pak, aku nggak bisa khotbah, aku nggak bisa nyanyi." But you can pray. Ya. Saya nggak bisa kemana-mana. But you can pray. Engkau bisa berdoa. Dan doamu diperhitungkan Tuhan. Ini Hana adalah example. Ini adalah contoh dari warrior, prayer warrior yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari generasinya, Tuhan memakai pemimpin yang dahsyat, yang luar biasa. Samuel, prophet of the nation. Nah, saudara, berkat yang dialami oleh Hana, setelah dia berdoa, kandungannya dibukakan. Wow. Yang menarik, ternyata Hana anaknya nggak satu. Saudara baca 1 Samuel 2 ayat 21, Tuhan memberikan 5 lagi anak bonus setelah Samuel. Dan saudara tahu semua, Samuel menjadi hamba Tuhan, nabi, hakim yang dipakai Tuhan. Saya tambahin nomor 4, Hana menjadi role model, contoh yang luar biasa buat kita semua. Bukan hanya ibu-ibu, tapi kita semua juga bapak-bapak untuk belajar berdoa. Never ceasing prayer. Doa yang tidak pernah stop, yang tidak pernah berhenti. Dan kita percaya, maka Tuhan menjawab doa kita. Nah, saudara, saya tutup dengan ini. Apa respon Hana? Sikap Hana yang benar, yang mari kita belajar bersama-sama. Waktu dalam titik terendah di dalam hidupnya, waktu dia dalam keadaan yang sulit, yang Hana lakukan adalah dia datang ke bait suci. Dia datang ke alamat yang tepat. Saudara, saya juga belajar tentang konseling. Tapi waktu kita konseling, make sure saudara curhatnya, konselingnya dengan orang yang tepat. Jangan cerita beban saudara, masalah saudara kepada orang yang gak tepat. Konseling nanti konslet. Ya. Artinya gini, kalau kita sharing kepada orang yang gak tepat, contoh orang yang gak percaya, contoh orang yang pakai pemikiran dunia, maka saudara akan mendapatkan nasihat dari orang fasik. Saudara bisa jadi lebih bingung lagi. Saudara lebih pening lagi, dan yang naasnya saudara ngikuti nasihat mereka yang not biblical, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara tambah terjerumus lagi. Pastikan jika Anda menghadapi tantangan pergumulan, datangnya ke alamat yang tepat. Datang kepada Yesus. Datang ke rumah Tuhan. Saya paling sedih kalau ada jemaat berkata gini, "Pak Gembala, saya tidak ke gereja dulu ya.
ada masalah berat, saya mau tinggal dulu di rumah menyendiri, merenungi nasib sendiri, di kamar sendiri. Saya ngomong, salah, keliru. Ci, koh, om, tante, justru waktu kita datang ke gereja, ketemu Tuhan, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan menjadikan jalan keluar melalui kebenaran firman-Nya. Memang selesai keluar dari gereja, gak langsung lunas itu utangnya, gak langsung lunas itu masalahnya. Tetapi waktu kita keluar dari bait suci setelah kita dilawat, dijamah Tuhan, hidup kita yang diubahkan, kita tambah kuat, kita tambah semangat, dan kita percaya Tuhan sanggup tolong kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara di SMS Pak John, loh Cik, kok nggak datang Miracle Institute lagi? Kok nggak datang penyembahan fajar lagi? Biasanya semangat, angkat tangan, kok nggak muncul? Jangan saudara jawab, banyak masalah Pak John, makanya nggak bisa ibadah. Nggak, justru waktu kita banyak masalah, kita klik, terima urapan. Waktu Bu Indri bilang, ayo unmute bahasa roh, wah langsung cepat saudara, samber itu apinya. Supaya apa? Iman saudara dikuatkan. Katakan amin. Yang mau semangat terus, lambaikan tangan. Wow, saya jadi kuatkan waktu saudara bahasa roh kenceng. Itu iman saya jadi menggebu-gebu saudara, on fire. Jadi harus datang ke alamat yang tepat. Ada bapak-bapak yang cerita, iya Pak, di Jawa Barat itu ada dukun namanya Ki Gendeng. Loh, ada masalah datangnya ke Ki Gendeng. Setelah ketemu Ki Gendeng nggak selesai. Katanya di Bogor ada lagi namanya Ki Bodoh. Dari Ki Gendeng pindah ke Ki Bodoh. Sampai di sana, pertanyaannya siapa yang gendeng, siapa yang bodoh, saudara. Nggak selesai, alamatnya salah, saudara. Iya, sorry, ada masalah. Ini yang biasanya curhatnya di Facebook. Ya keliru lah kok curhat di Facebook. Ya, jangan saudara. Datang ke bait Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, datang ke alamat yang tepat. Yang setuju lambaikan tangan. Haleluya, datang beribadah. Kalau tengah minggu nggak bisa, datang di Catch the Fire. Kalau tengah minggu masalah datang ke Miracle Institute. Kalau bingung, datang setiap pagi di APT, penyembahan fajar. Saya percaya dekat dengan Tuhan, di dalam hadiratnya ada jawaban, ada kuasa yang dahsyat. Setuju katakan amin. Jangan lepaskan Tuhan, gandol Gusti terus, dekat sama Tuhan. Dia pasti tuntun kita di jalan yang benar. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh Hana? Saudara, dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan. Saudara, saya percaya nasar ini bukan nyogok Tuhan, tetapi nasar itu satu tanda bahwa kita really serius sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jujur, seumur hidup saya baru sekali bernasar. Dan jujur setelah itu saya nggak berani lagi bernasar. Kalau saudara bernasar, Tuhan akan kejar nasar saudara sampai digenapi dan Tuhan ngingetin lagi. Waktu saya SMA, saya ini kan tinggal di ruang sekolah minggu, saudara. Kalau malam kosong, gereja kita gereja Pentakosta gede gitu, saudara. Di tengah-tengah gereja itu saya ambil gitar jam 10, jam 1, jam 11 malam saya nyanyi, nyembah, nggak ada orang, wes kenceng-kenceng, nangis-nangis sendiri, KKR sendiri. Nah, di situ saya angkat, Tuhan aku janji, Tuhan aku mau jadi hamba-Mu, aku mau melayani, aku bernasar Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu, melayani Tuhan. Wow, itu saudara, itu janji saya. Nah, selesai saya lulus SMA, jujur Bapak Ibu saya kurang setuju kalau saya langsung jadi pastor atau hamba Tuhan. Karena di desa itu ya maaf ya, zaman dulu tahun 90-an, kalau jadi hamba Tuhan tuh, apalagi pendeta muda, itu tugasnya ya ngepel gereja, jemput anak sekolah minggu, angkat-angkat musik. Nah, dia tanya, masa kamu nanti jadi pembantu kayak mereka? Dia bilang, sekolah dulu sekuler, pinter, buat uang, jadi bisnismen, setelah itu engkau boleh jadi hamba Tuhan. Oh, make sense juga ya.
Jadi sekolah, bisnis, dapat uang, kaya, baru jadi hamba Tuhan ya. Enak ya. Wah betul saudara. Setelah lulus, saya coba pergi ke Malang dan puji Tuhan waktu itu ada UMPTN. Saya keterima dan ada beberapa juga yang kasih ya scholarship untuk sekolah di teknik komputer. Saya sudah senang saudara berangkat. Saya mau sekolah di Malang saudara, sekolah sekuler. Dan apa yang terjadi? Selama saya di Malang 7 hari, saya nggak bisa tidur. Karena waktu saya buka Alkitab, selalu kena pengkhotbah. Bala mana engkau bernasar, engkau harus menggenapinya. Waduh, saya bingung ini. Suaranya siapa ini? Saya tiap pagi doa, saya berangkat ibadah ada satu gereja di Malang di Tenaga Baru itu saya doa di sana. Balik lagi, barang siapa bernasar, engkau harus menggenapinya. Saudara, di hari yang ke-8, minggu kedua, saya nggak kuat, nggak tahan. Saya ngomong, saya dari Malang check out. Saya bilang, saya mau ke Surabaya. Saya mau sekolah ke Surabaya. Dan akhirnya saya masuk sekolah Alkitab di Surabaya. Aman, damai, sejahtera. Walaupun sulit, walaupun banyak pergumulan, makannya babi kecap lari tinggal babinya lari tinggal kecap itu ya gak apa-apa. Tetapi semua itu proses yang Tuhan izinkan karena Tuhan dahsyat, ajaib dan luar biasa. Bernasar, saudara. Jadi kalau Tuhan gerakkan bernasar, saudara mau harus melakukan. Tapi kalau enggak, jangan mencoba-coba. Oke, lanjut. Ya, belajar. Saudara-saudara, yang ketiga, apa yang dilakukan? Intim, berdoa. Ya, dikatakan 1 Samuel 1 ayat 13. Saya beranilah tafsirkan, nggak usah takut. Hana berbahasa roh. Ya, Hana berbahasa roh. Kisah Rasul memang dikatakan Roh Kudus dicurahkan baru murmur berbahasa roh. Tapi kalau saudara baca, ayo kita baca deh, kita baca supaya kita dari tadi kan belum baca ya. Kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat 13. Dikatakan begini ayatnya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya nggak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi Hana itu berdoa, saudara. Bibirnya bergerak-gerak, dia berkata-kata dalam hatinya. Ya, wow. Itu dikatakan dia sungguh-sungguh berdoa. Ya, di ayat berikutnya dikatakan dia menangis, saudara-saudara. Wow. Dia sungguh-sungguh berdoa dan berkata-kata. Bahkan orang berkata, dia seperti orang mabuk. I believe. She is speaking in tongue. Dia lagi berdoa dalam roh. Saudara, banyak orang yang percaya bahasa roh. Ya, kita nggak usah ngakimi. Ada beberapa orang, jangan bahasa. Bahkan orang, bahasa roh bahasanya setan. Katanya. Ada yang gitu loh, saudara. Saudara nggak pernah dengar? Tetapi powerful loh, saudara, bahasa roh itu. Paulus berkata ini, waktu aku berbahasa roh, aku membangun hidupku, membangun imanku. Saudara, waktu saudara, ini hamba-hamba Tuhan, saya mau sharing, ini hamba-hamba Tuhan penting. Waktu engkau dalam keadaan yang sulit, titik terendah, ngadapi tantangan yang berat, the best thing that we can do is speaking in tongue, bahasa roh. Karena apa? Waktu kita ngomong, mungkin kalimat kita terbatas, bahasa kita terbatas, masalahnya terlalu berat. Justru kalau kita ngomong, kita ingat masalah kita. Tapi waktu kita speaking in tongue, kita doa terus bahasa roh, pagi, siang, bahasa roh. Iman saudara akan dibangun. Iman saudara akan kuat. Iman saudara akan meningkat. Iman saudara akan mengalami terobosan. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti yang saya sampaikan, lambaikan tangan. Jadi bahasa roh itu powerful. Terutama di saat-saat kita merasa low. Di saat-saat kita merasa susah. Di saat-saat kita merasa bingung. Itu yang saya lakukan, saudara. Jujur saya bahasa roh. Sambil nyetir mobil, rapaka syandaral. Bahkan saudara di tempat kerja saudara bisa bahasa roh.
Di tempat di mana saudara berada, saudara bisa bahasa roh, nggak perlu keras mungkin. Tapi roh saudara connect dengan Tuhan, roh saudara connect dengan surga, roh saudara terus berkomunikasi intim, dekat dengan Tuhan. Dan itu power, saudara-saudara. Itu kuasa. Jadi mari kita belajar dari Hana. She is a prayer warrior. Dia pahlawan doa. Karena apa? Doanya benar. Doanya bukan cuma dengan kata-kata. Doanya bukan dengan keindahan kata-kata. Bukan dengan cuma kata-kata manusia. Tetapi her spirit connect with God's spirit. Rohnya dia connect dengan rohnya Tuhan dengan berbahasa roh. Karena waktu kita berbahasa roh, kita berkata-kata dengan kata-kata yang kadang tidak dikenal dan tidak ngerti oleh manusia dan iblis tidak ngerti. Speaking in tongue. Berbicara terus dalam bahasa roh, maka iman saudara akan dikuatkan, dibangun, terutama di dalam keadaan yang sulit. Saudara akan mengalami breakthrough, terobosan. Yang setuju lambaikan tangan. Amin. Saudara, berapa banyak kadang kita, wow, itu Pak doanya keren, bahasanya keren. Nah ini saya sering begitu saudara-saudara kalau ngajak ibu-ibu, ayo Ci ini doa dulu Pak, saya nggak bisa doa, kata-kata saya. Ini saudara-saudara jangan lupa, doa bukan hanya cuma dengan kata-kata, tapi spirit kita, roh kita juga berdoa. Berapa banyak kita berdoa dengan kata-kata salah. Kalau mungkin keliru, nggak apa-apa. Waktu itu saya masih ingat ada full gospel, ada seorang bapak yang baru bertobat. Ayo Bapak ini berdoa makan. Dia berdoa tuh. Bapak di surga terima kasih berkati makanan ini. Berkati janda-janda muda yang ada di kota ini supaya mereka bisa makan. Saya mikir loh kok janda-janda muda lah. Terus janda tua ini gimana? Nah salah kan? Ya namanya doa kan sering salah ya. Kata-kata terbatas kata-katanya. Namanya kata. Ada yang lagi berdoa. Ini intermezzo supaya saudara nggak tegang. Berdoa, ayo Bapak ini berdoa. Nah tiba-tiba di tengah macet saudara diam. Saya buka, orang udah lari, amblas saudara keluar dari ruangan karena dia malu ketakutan saudara. Iya doa. Ada yang lagi doa juga macet. Langsung lah tenang toh aku gak iso doa kan macet katanya lah. Saudara banyak lah. Jadi baik saudara, yang kita perkenalkan doa itu bukan dengan bahasa yang keren dan sebagainya. Tapi keintiman kita, kedekatan kita, ekspresi hidup kita kepada Tuhan. Jadi jangan terpola dengan kata-kata yang indah. Oh Bapa di surga, Engkau, dikau. Saya ngomong ini puisi atau doa ini saudara. Doa makan kok mau KKR. Doa makan 30 menit gak selesai-selesai. Sampai diusir dari restorannya. Pak mau makan atau mau ngapain ini saudara? Yuk kita kontekstual, kita ngerti. Nah, waktu Hana berdoa, dia diam di pojokan. Karena dia tidak mau ganggu, saudara. Dia setiap hari di situ sampai Eli mau, ini what's going on? Ngapain dia ini? Sampai Eli figure, dia ngerti. Ibu ini kok doanya meratap, doanya menangis. Dia komat kamit, bukan baca mantra. Tapi dia speaking in tongue, berbahasa sampai Eli menggerak hatinya Imam Eli untuk tahu. Karena doanya nggak sembarangan. Doanya nggak biasa-biasa. Tapi doanya dengan semangat on fire. Sungguh-sungguh everyday setiap hari. Sehingga pendeta Eli bingung. Kayaknya doanya dia lebih keren dari doaku. Kayaknya doanya dia lebih semangat dari doaku. Eli datang. Dan Eli akhirnya tahu bahwa ada seorang ibu yang sedang berdoa untuk meminta keturunan. Dan Eli berkata, doamu pasti dijawab, pergilah. Keren gak saudara-saudara? Tuhan dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Jadi saudara, penyembahan fajar saudara datang pagi, saudara berdoa dalam bahasa roh. Tetanggamu ngomong, ngapain ini Cik ini? Jam 4 pagi bangun, bahasa roh. Ngapain bapak ini? Sebal-sebul trompet, tatot pagi. Ngapain ini? Semangat. Ya Bu Linda ya mungkin. Wah ini, saudara-saudara, mari kita belajar dari Hana. Aku gak akan menyerah sampai doaku dijawab Tuhan.
Aku tidak akan berhenti sampai Tuhan melakukan breakthrough terobosan. Aku tidak akan menyerah sampai anakku dan keluargaku mereka cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Yang semangat terus untuk berdoa, lambaikan tangan. Haleluya. Doanya hanya dijawab Tuhan. Saudara, saya 5 menit lagi harus selesai. Lanjut saudara. Ya, puji Tuhan. Berikutnya saudara adalah kita mau memberi yang terbaik. Ya. Hana memberi dedikasikan anaknya kepada Tuhan 100% Samuel. Tapi saudara percaya dedikasinya nggak pernah sia-sia. Tuhan gantikan dengan yang terbaik. Saudara-saudara, apa yang kita tabur di ladang Tuhan nggak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti memberikan yang terbaik.